Oke teman-teman, uh, podcast ke 101. Bagi saya 101 itu angka magis. Ada deh rahasianya. Intinya 101 bagi saya penting banget. Teman-teman, saya di sini agak rada sesi curhat, yaitu curhat saya. Buat apa sih saya membangun remoteworker.id? Untuk apa ya? Untuk transparansi, saya suka transparansi, saya suka naked transparency, saya suka banget. Saya akan menunjukkan sesuatu. Teman-teman yang di Spotify, ya bayangkan aja. Di equin.id, kamu akan bisa melihat seperti apa sih performa remoteworker.id. Performanya adalah dalam konteks income ya. Remoteworker.id itu per bulannya rata-rata gross sale-nya 43 juta. Dan dipotong cost yang termasuk gaji saya itu adalah cost. Net profitnya adalah sekitar 15 jutaan. Misalnya bulan sekarang 15 jutaan, bulan lalu Oktober itu 15 jutaan juga, alhamdulillah. Sekarang November ya 15 jutaan. Nah, sudah mencapai 15 jutaan per bulan. Nah, ini susah loh ya. Kenapa saya mengatakan susah? Karena saya pernah mengalami masa-masa magabut, makan gaji buta hampir 4 tahun. Saya hampir 4 tahun makan gaji buta. 4 tahun itu masih berjibaku, kalau dihitung-hitung makan gaji butanya ya 3 tahunan lah. 3 tahunan saya makan gaji buta, 40 juta per bulan makan gaji buta. Kamu tahu nggak maksud saya makan gaji buta? Saya bisa naik sepeda, saya bisa main game, saya bisa hedon tanpa perlu kerja, 40 juta. Nyaman sekali, tapi akibatnya karena nyaman saya ngerasa kurang tertantang sih. Oke, kemudian karena waktu saya luang, saya membangun semacam, ayo dong siapa yang mau aku bantu remote work, aku bantu, tapi aku nggak mau ngebantu begitu aja karena ada effort yang aku buang dan ada waktu yang aku alokasikan, maka bayar ya. Oke, kemudian saya bayar. Singkat ceritanya, kemudian sistem ini terbentuk sampai ada situs namanya remoteworker.id. Ini perjuangannya nggak sederhana loh ya. Perjuangannya ini dengan apa? Dengan saya membuang magabut tadi. Gaji saya 40 juta itu saya buang, dan saya berusaha survive dengan ini aja. Kamu bisa bayangkan nggak? Setelah ongkang 40 juta per bulan, selama 4 tahun, saya mulai membangun sesuatu yang dari nol, yang tetap saya dapat 40 juta, tapi itu gross sale, yang netnya saya hanya megang sekitar 10 juta plus profit rata-rata saja. Jadi saya segini. Oke, jadi saya dapat bulan ini itu hanya 11 juta. 1/4 dari sebelumnya. Bahkan ini tuh saya ngebangunnya nggak bisa makan gaji buta lagi ini. Saya harus ngebangun brand, ngebangun sistemnya berjalan, menjawab pertanyaan user, dan lain sebagainya. Ini sistemnya berat. Kemudian kalau kamu tanya, masalah kenapa kamu milih membuang gaji buta tadi dan ke remoteworker.id? Nah, jawabannya gini. Saya suka merubah orang. Saya suka merubah kamu. Kamu yang mendengar saya, kalau kamu kemudian berubah dengan apa yang saya katakan, saya tuh bahagia banget. Padahal secara finansial saya dapat sedikit banget loh ya. Jadi kan kalian gabung ke remoteworker.id itu bayar 1,5 juta ya per tahap, bisa kamu cicil. Nah, kamu bayar sedikit kan, tapi itu cukup untuk menutupi cost saya untuk dengan effort seperti ini, insya Allah cukup. Nah, tapi lebih dari itu, saya tuh senang banget kalau kamu merasa tercerahkan atau termotivasi dan kemudian kamu mengikuti apa yang saya katakan. Saya suka merubah orang, yaitu misalnya, Mas, saya 9 to 5, saya sadar sih akibatnya dengan 9 to 5 saya jauh dari keluarga dan nggak bisa melihat masa kecil anak-anak. Saya senang banget. Kemudian saya sudah siap-siap untuk resign, dan saya sudah resign. Misalnya seperti itu. Saya bahagia banget. Saya bahagia banget untuk merubah orang. Nah, sehingga kalau kamu berpikir, ngapain masa kok mau membuang 40 juta per bulan yang magabut tadi, kemudian dengan hanya mengambil income 13 jutaan per bulan, yang gaji CEO 13 juta itu kecil banget, ya benar. Saya mengambil sedikit. Tapi kalau saya ngambil gede-gede kan jadinya orang-orang net profitnya berkurang kan. Kalau saya makan gajinya lebih besar dari yang 10 juta, di sini kamu bisa lihat gaji saya itu saya ngambil 10 juta aja. Berarti ya teman-teman berkurang semua kan bagi-baginya. Nah, saya nggak suka.
Makasih Mas Setia Budi. Oke. Saya nggak suka itu. Kemudian saya mengambil gaji secukupnya aja. Akibatnya apa? Akibatnya ada masa-masa saya agak kesulitan memenuhi gaji per bulan. Tapi itu tetap saya pertahankan. Kenapa? Karena saya senang banget kalau kamu berubah. Saya mengatakan kamu satu orang ya, tapi bagaimana kalau itu terduplikasi ke 100 orang, 1000 orang, bahkan pada akhirnya mungkin ya 1 juta orang, ratusan ribu orang se-Indonesia. Saya kan bisa membuat perubahan-perubahan besar untuk setiap provinsi. Wah, ini kata-katanya rada berat, tapi enggak lah. Intinya gini, per keluarga aja. Saya bisa mengubah kepala keluarga agar dekat dengan anak-anaknya, dekat dengan istrinya, dengan istrinya. Kemudian bisa alih-alih membuat Jakarta semakin ramai, tapi membuat kampungmu, desamu semakin semakin ramai. Jadi misalnya gini, kalau kamu nih orangnya dari Pati misalnya, kemudian kamu ke Jakarta, kemudian kamu bangun rumah yang nggak mungkin di Jakarta loh ya, mahal banget. Kamu pindah ke Bogor, yang ramai kan Bogor. Perekonomian muter-muternya di Bogor, uangnya muter-muternya di Bogor. Ya udah, kamu sebaiknya remote work, kamu diam aja di Pati. Kemudian ya sudah, kamu membuat Pati, Kota Malang, Kota Situbondo, dan lain sebagainya menjadi semakin ramai dengan kamu tetap di sana dan menjalankan aktivitas keseharianmu di sana. Itu yang saya maksudkan, kenapa saya mau bersusah payah gaji cuma 13 juta dibagi-bagi lagi. Nah itu kayaknya nggak masuk akal ya, tapi itu yang saya lakukan. Jadi ada reasoning beyond finansial. Tapi saya bukan rahasia nih, saya bukan rahasia finansial. Saya kan membangun komunitas, ya kan? Saya membangun komunitas. Jadi bukan hanya sekedar nyari duit. Kalau saya sekadar mikir nyari duit, saya akan nge-charge kalian 10 juta per orang. Tapi nggak tega banget saya. Oke, kemudian saya membangun komunitas. Karena komunitas terbentuk, saya tunjukkan di sini. Karena komunitas terbentuk, akibatnya yang disebut komunitas itu apa? Orang. Orang itu bisa dijual. Langsung aja nih. Kalau kalian lihat kok orang bisa dijual? Contoh seperti ini. Yang gabung di remoteworker.id terdiri dari 2 jenis orang. Orang yang expert, yang kerja sudah di startup besar di Jakarta, tapi yang masih pengen remote work. Kemudian orang yang sudah menguasai segala macam AWS, Docker, dan Python, Laravel, Golang, dan lain sebagainya, aplikasi mobile, Flutter, dan lain sebagainya, bergabung ke kami untuk menembus remote work. Artinya apa? Artinya saya punya resource, punya kontak ke orang-orang yang kompeten. Akibatnya apa? Akibatnya saya bisa menjual kalian. Rahasia nih, saya bisa menjual kalian. Contoh seperti, maksudnya gimana mas? Maksudnya contoh, rahasia aja langsung ya. Kami sedang sekarang mengerjakan satu proyek besar, dan insya Allah sudah mulai bagus hasilnya, udah asik banget. Namanya proyek RNI. RNI itu Raja Wali Nusantara Indonesia, BUMN yang berhubungan dengan kok ada error ini. Oke. RNI itu BUMN yang berhubungan dengan pertanian. Oke, kami membuat aplikasi smart farming. Kami itu adalah RNI, UGM, dan UGM. Kemudian salah satunya aplikasi submodul yang utama 1 dan 2 itu dimasukkan ke Remote Worker Indonesia. Nah, kemudian kenapa saya bisa mengambil? Karena saya punya kalian. Karena saya punya resource kalian. Saya punya orang-orang yang bisa kompeten, diandalkan, dan kemudian saya terima job itu, saya delegasikan secara remote. Nah, ini di sini ada Indonesia RNI, job ketiga kami yang besar. Kemudian teman-teman sini bekerja secara remote. Saya kasih rahasia, teman-teman. Kalau kamu membangun aplikasi remote, gunakan Clockify. Clockify.me, kamu gabung, sehingga saya tahu hari ini siapa yang kerja, jam ini siapa yang kerja. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, nih. Ada yang progres nggak sih? Oh sorry, saya salah milih project. Ini timnya worksheet. Wait, saya ngambil dulu teman-teman yang di Spotify nggak tahu, yang di Spotify nggak tahu apa yang saya udah omongin ya. Dashboard ini, oh RNI. Right, ini teman-teman ada orang yang kerja namanya Mas Yasid. Kerja dari tadi udah 49 menit. Oke, kemudian ada juga Mas Ifas. Tapi sudah istirahat 12 menit yang lalu. Kemudian Mas Arif istirahat 2 jam lalu, 3 jam lalu, 5 jam yang lalu, sehari yang lalu. Jadi Mas Arif sudah istirahat. Sebut nama ya. Jadi mereka ini adalah resource. Resource itu nilainya nggak terbayangkan. Bayangkan gini, kamu punya proyek. Kamu punya channel ke suatu instansi besar. Kamu punya channel. Tapi kamu nggak tahu gimana caranya mengerjakan channel itu.
mengerjakan proyek itu, kamu kontak orang. Nah, kamu mengontak saya. Kenapa saya bisa confident? Karena saya punya resource. Jumlah resource saya adalah, gimana ke Indonesia? Itu jumlahnya kita cek ya. Saya teman-teman di Spotify, saya sedang membuka Discord yang saya sedang mengasihkan pesan aja. We will grow bigger. Itu kalian lihat ada 400 orang. Saya punya resource 400 orang. Bayangkan itu. 400 orang yang kompetensinya diandalkan, bisa diandalkan dan tersebar di seluruh Indonesia dengan expertise yang beragam. Itu luar biasa. Bayangkan nih, kalau ada pertanyaan, masa kok bisa nggak ngebantu ngebuat aplikasi ERP dengan Odoo? Gampang. Masa kok bisa nggak ngebuat aplikasi pembelajaran digital? Gampang. Masa kok bisa nggak ngebuat aplikasi VR? Gampang banget. Kenapa? Karena saya punya resource-nya. Itu yang disebut rahasia di Model ID, bayarnya murah, lifetime, tapi secara efek kami punya resource. Dan kami bisa menggunakan itu untuk membuat project. Sebenarnya saya ingin ngasih satu rahasia. Kalau kalian tahu seperti apa sebenarnya bisnis resource manusia, itu seperti Epstein. Kalian tahu Epstein nggak sih? Epstein didn't kill himself. Jadi dia punya pulau yang kemudian dia memasukkan orang-orang wanita hostess. Kemudian karena dia punya resource, ini resource nih, wanita cantik. Kemudian dia menjualnya ke orang-orang hidung belang. Orang hidung belang mau datang membayar. ID secara konsep seperti itu. Saya Epstein, saya punya platform nih, Revolver ID. Isinya adalah orang-orang yang kompeten, programmer, desainer, dan lain sebagainya, kompeten banget. Saya bisa menjual kalian ke para pemberi proyek. Kemudian mereka datang mengambil manfaat dari developer ini, saya mengambil cut-nya. Itu rahasia remoteworker.id. Karena itu saya punya semangat di sini. Pertama, membantu kalian menebah di hidupmu. Kedua, saya bisa membayangkan, bahkan saya mungkin nggak bisa membayangkan seperti apa nanti remoteworker.id ke depannya. Yang penting adalah punya resource dan itu bisa di-manage secara remote dan itu akan bisa menjadi sesuatu yang besar insya Allah di masa depan dan bisa memberi sumbangsi bagi negara kita deh. Kayak gitu ya, semoga bermanfaat dan keep punching your clock, upgrading your skill, luangkan waktu, jangan mencari waktu luang. Terima kasih.